Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dede Arif Rahmani SPD MM dan rekan-rekan kelompok yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu presentasi dengan judul analisis rekomendasi saham pada sektor transportasi, yaitu pada saham Gojek Tokopedia Tbk dan PT Express Transindo Utama Tbk. Dengan beranggotakan Tripani Khoironisa, saya sendiri Nurul Huda, dan Weni Eka Mutiara Haji. Langsung saja, overview perusahaan. PT Gojek Tokopedia Tbk atau disingkat GoTo merupakan perusahaan hasil merger dari dua unicorn Indonesia, Gojek dan Tokopedia. Merger ini menciptakan sinergi dalam bidang ride-hailing, e-commerce, dan layanan keuangan digital, menjadikannya ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dengan pengguna yang besar dan jaringan yang luas, GoTo memiliki basis konsumen yang kuat yang bisa menjadi aset berharga untuk perkembangan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, overview perusahaan PT Express Transindo Utama Tbk atau disingkat Taksi, didirikan pada bulan April 1989 sebagai anak perusahaan Raja Wali Corpora. Perusahaan ini adalah operator taksi dengan lebih dari 8.000 armada taksi berlisensi dan 18.000 pengemudi. Selain layanan taksi reguler, perusahaan juga menawarkan bisnis taksi premium dan transportasi bernilai tambah seperti layanan penyewaan premium dan layanan penyewaan bus. Perusahaan ini berbasis di Jakarta, tetapi juga beroperasi di beberapa kota besar di Sumatera, Jawa, dan Bali. Kantor pusat berlokasi di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto nomor 11, Jakarta, dengan kantor perwakilan di Denpasar, Surabaya, Medan, Semarang, Lombok, dan Padang. Nilai intrinsik dan rasio keuangan Gojek Tokopedia Tbk. Yang pertama, earning per share atau EPS pada tahun 2022 sebesar min 33,41 dan pada tahun 2023 min 75,24. EPS negatif menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian dengan jumlah kerugian per saham meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Ini menunjukkan bahwa GoTo mengalami penurunan profitabilitas dan tekanan operasional yang signifikan memperburuk laba bersih per saham. Selanjutnya, price to earning ratio atau PER pada tahun 2022 negatif 2,72, pada tahun 2023 negatif 1,24. Per negatif mengindikasikan bahwa perusahaan merugi. Penurunan nilai PER mencerminkan bahwa kerugian GoTo semakin dalam, membuat rasio ini kurang relevan untuk menilai valuasi. Per negatif tidak dapat diinterpretasikan seperti pada perusahaan yang menghasilkan laba, karena menunjukkan tidak ada laba yang mendukung harga saham perusahaan. Yang ketiga, price to book value atau PBV pada tahun 2022 sebesar 0,86 dan pada tahun 2023 sebesar 2,72. PBV menunjukkan nilai pasar saham relatif terhadap nilai buku perusahaan. PBV yang meningkat dari 0,86 menjadi 2,72 berarti bahwa harga saham GoTo menjadi lebih mahal dibandingkan nilai buku bersihnya. Kenaikan PBV mungkin disebabkan oleh sentimen pasar atau spekulasi, meskipun secara fundamental GoTo masih mencatat kerugian besar. Yang keempat, return on asset atau ROA pada tahun 2022 sebesar negatif 28,42%, pada tahun 2023 negatif 167,32%. ROA yang negatif dan memperburuk menunjukkan bahwa GoTo sangat buruk menghasilkan laba. Penurunannya signifikan dari negatif 28,42% menjadi negatif 167,32%, menunjukkan bahwa kerugian yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan total aset yang dimiliki, yang menandakan potensi masalah manajemen aset atau kerugian operasional yang terus meningkat. Yang kelima,
Return on Equity atau ROE pada tahun 2023 sebesar negatif 31,48%, pada tahun 2023 negatif 238,32%. ROE negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian terhadap modal ekuitasnya. Penurunan drastis dari negatif 31,68% menjadi negatif 238,32% menandakan bahwa perusahaan mengalami peningkatan kerugian yang signifikan, yang menunjukkan bahwa modal pemegang saham sangat tergerus oleh hasil negatif dan operasional perusahaan. Yang keenam, Debt to Equity Ratio atau DER. Pada tahun 2022 sebesar 0,01, pada tahun 2023 0,10. DER mengukur proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan. Peningkatan dari 0,01 menjadi 0,10 menunjukkan adanya peningkatan utang meskipun level ini masih tergolong rendah. Namun dalam konteks Gotoh yang mencatatkan kerugian besar, peningkatan dari ini harus diperhatikan karena peningkatan utang mungkin menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi pada pembiayaan eksternal dalam menghadapi tekanan operasional. Nilai intrinsik dan rasio keuangan PT Express Transindo United Tbk. Yang pertama, earning per share atau EPS pada tahun 2022 sebesar negatif 1,46, pada tahun 2023 sebesar negatif 0,40. EPS negatif menunjukkan bahwa taksi mencatatkan kerugian, tetapi kerugian per sahamnya menurun dari negatif 1,46 pada tahun 2022 menjadi negatif 0,40 pada tahun 2023. Ini menunjukkan perbaikan pada kinerja operasional meskipun perusahaan belum mencapai profit. Analisis fundamental yang ketiga yaitu ada price to book value. Pada tahun 2022 sebesar 8,76, 2023 8,76. PBV sebesar 8,76 pada kedua tahun menunjukkan bahwa harga pasar saham taksi jauh lebih tinggi daripada nilai buku per sahamnya. PBV yang tinggi menandakan valuasi pasar yang premium. Mungkin ini terjadi karena ekspektasi pasar akan potensi perbaikan atau alasan spekulatif. Meskipun secara fundamental perusahaan masih merugi. Lalu yang keempat, analisis fundamental itu ada return on asset atau ROA. Pada tahun 2022 min 20,37%, 2023 min 5,88%. ROA negatif menunjukkan bahwa taksi tidak efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun ada perbaikan dari negatif 20,37% menjadi negatif 5,88%. Nah, ini menandakan bahwa meskipun masih ada kerugian, efisiensi penggunaan aset untuk operasional mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Yang kelima ada return on equity atau disingkat ROE. Pada tahun 2022 sebesar negatif 23,81%, 2023 negatif 6,93%. Nah, penurunan dari 2022 ke 2023 ini menandakan perbaikan dalam profitabilitas. Meskipun masih negatif, perbaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengurangi kerugian dari modal pemegang saham. Lalu yang keenam ada debt to equity ratio atau disingkat DER. Tahun 2022 maupun 2023 tetap sama yaitu 0,00. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki utang atau sangat minim utangnya dibandingkan dengan ekuitas. Hal ini tentu bisa menjadi indikator positif karena perusahaan tidak dibebani oleh hutang, tetapi juga dapat menunjukkan keterbatasan dalam memanfaatkan leverage untuk meningkatkan pertumbuhan operasional. Selain analisis fundamental, yang kedua ada analisis teknikal. Teman-teman bisa dilihat di atas ada grafik. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa saham Gotoh sedang mengalami konsolidasi di sekitar garis moving average dan level Fibonacci 23,60%. Pergerakan harga selanjutnya akan bergantung apakah saham dapat menembus ke atas atau ke bawah dari level penting ini. Nah, jika harga tetap berada di atas moving average dan menembus level resistance berikutnya, ini bisa menjadi sinyal positif bagi para investor. Sebaliknya, jika harga turun lebih jauh di bawah moving average dan level Fibonacci, ini mungkin menunjukkan tren bersih yang berlanjut.
Nah, yang kedua ini analisis teknikal untuk taksi atau PT Express dan Transindo Utama Tbk. Grafik menunjukkan bahwa saham taksi saat ini berada dalam fase konsolidasi pada harga yang sangat rendah dengan sedikit minat beli, harga yang berada di sekitar level 0% Fibonacci dan stabil di sekitar moving average menandakan kurangnya pergerakan signifikan atau sentimen positif yang dapat mendorong kenaikan harga. Untuk potensi pembalikan tren atau kenaikan harga yang berarti dibutuhkan sentimen positif atau perubahan fundamental yang mendukung. Pada presentasi kita hari ini dapat disimpulkan berdasarkan analisis teknikal saham Gotoh dan Taksi selama periode 2022 sampai 2023. Kedua saham ini menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hal volatilitas dan tren harga. Secara keseluruhan, Gotoh lebih menarik bagi investor dengan profil risiko lebih tinggi karena potensi kenaikannya yang lebih besar meski lebih volatil. Sedangkan Taksi lebih cocok untuk investor yang lebih konservatif dan menginginkan kestabilan meskipun dengan potensi kenaikan yang lebih terbatas. Sekian presentasi kita hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.